warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IAI Al-Aziz, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Bersama saya Putri Alta Firdaus dan rekan saya Fatun Mudin Adina. Di sini kita akan berdiskusi tentang Taklim Mu'alim dengan dosen pengampu Muhammad Hashim Fanirin, SPPDI, MAPD. Dengan materi yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang dapat memperkuat hafalan dan memperlemahkannya. Selamat menyaksikan. Saya mau nanya, kita kan sebagai mahasiswi atau pelajar nih ya, sudah pasti kita banyak target hafalan, bukan hafalan menjadi salah satu tuntutan bagi pencari ilmu kayak mahasiswa kita ini ya. Karena dengan hafalan suatu ilmu maka jalan untuk mengamalkannya menjadi lebih mudah. Nah, menurut kamu gimana sih cara mempermudah atau mempercepat hafalan? Aku pernah membaca buku Taklim Mutalim. Di situ terdapat tulisan bahwa faktor utama yang menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi makan, terus sholat 5 hari, terus membaca Al-Quran gitu. Juga dikatakan bahwa tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seseorang kecuali membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Membaca Al-Quran yang dilakukan dengan melihat itu lebih utama, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Lalu ada juga Sabdat bin Hakim pernah bermimpi bertemu temannya yang meninggal, lalu bertanya, perbuatan apakah yang kau rasakan lebih bermanfaat? Dijawab oleh sahabatnya, membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Gitu. Benar banget ya, dengan membaca Al-Quran itu dapat mempercepat hafalan ya. Iya. Juga kan cara mengingat orang itu beda-beda ya. Iya. Cara-cara taktik menghafalnya. Kalau aku pribadi, aku biasanya tuh sambil menulis tuh. Sambil menulis. Jadi ngeliat bacaannya lalu ditulis ulang, baru diulangin, disebutin sampai beberapa kali gitu. Kalau Fatun sendiri gimana? Kalau saya ini sih melihat tulisannya ya. Karena saya orangnya itu ya mungkin visual, jadinya dengan itu lebih cepat melihat tulisannya, terus membaca, terus dihafal berulang-ulang kali. Iya. Terus juga ada lagi dikatakan di buku Talimutu Alim, termasuk penguat hafalan lagi yaitu waktu mengambil buku berdoa. Jadi itu ternyata emang apa-apa yang kita kerjakan itu didahulukan oleh berdoa. Jika kita ingin mengambil buku pelajaran yang akan kita hafalkan, itu ada doa khusus tersendiri. Fatun udah tahu belum? Belum. Boleh kasih tahu biar saya cepat hafal. Ya, boleh. Iya. Jadi aku juga tahu dari buku Talimutu Alim ya, doanya itu Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azizil alimi adada kulli harfin kutiba wa yukyaba abadal abidina wadah rohirina. Dan artinya itu, dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji milik Allah, dan tiada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, tiada daya dan kekuatan lain atas pertolongan Allah yang Maha Mulia Agung, Luhur Maha Mengetahui. Sebanyak huruf yang tertulis dan yang akan ditulis berabad-abad dan sepanjang masa. Nah, dari arti doanya ini aja udah bagus banget gitu ya. Iya. Katanya sebanyak huruf yang kita tulis dan akan ditulis gitu kan. Kalau aku kan cenderungnya kan nulis dulu kan yang aku bilang. Iya. Ada doanya gitu. Bagus banget itu dengan kita membaca doa
dengan doa, ya. Dan ada juga doa selesai menulisnya tuh. Oh, ada juga ya. Tahu? Boleh Ya, dikasih tahu udah apa? tahu belum? Belum. Boleh, boleh. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi wahidi wahdahu la syarikalahu wa kafartu bima syiwahu. Yang artinya itu, aku beriman pada Allah yang tunggal, Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku hindari dari bertuhan kepada selainnya. Gitu. Ya, bagus banget itu. Terus Selain kita, menurut aku, iya, ya tuh apa? Selain ya, apa? ya selain kita dapat hafal gitu ya, kita juga bisa dapat pahala karena menyebut nama-nama Allah ya, yang maha suci ya, yang maha kuasa ya. Ya. Terus juga ada juga selain, jadi itu selain taktik yang tadi yang kata, kalau menurut kalian kan sambil ngelihat sambil sambil ngelihat sambil mengulang lagi kan, kalau aku kan Iya. sambil ngelihat nulis lalu baca berulang-ulang. Nah ini ada lagi, dengan banyak membaca salawat Nabi, karena salawatlah yang menjadi zikir seluruh alam gitu. Terus ada lagi tuh, Apa itu? apa ya, kamu tahu nggak sih yang kayak itu makanan minuman yang membuat kita bisa cepat menghafal gitu, daya Ya, ingat kita, ya, menambah daya ingat. ya. Aku pernah membaca juga dari kitab Taklimu Alim yang dapat mempercepat hafalan itu kayak minum madu, makan kadar yang dicampur gula, terus makan anggur merah yang sudah dikeringkan, ya. Itu karena setahu saya ini madu itu sehat ya, selain menghilangkan berbagai macam penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ini bersabda kalau madu adalah penyembuh bagi semua jenis penyakit. Terus juga dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran ya. Maka kita disarankan untuk mengkonsumsi madu, bukan hanya rasanya manis, juga enak, juga menyehatkan ya. Ya kan. Terus juga aku tahu tahu kayak baca buku yang mengatakan bahwa sesuatu yang dapat mengurangi dahak, kan tadi kan seperti tadi itu kan dapat mengurangi dahak kayak terus kayak bersiwak itu kan dapat mengurangi dahak, itu dapat mengurangi lemak tubuh, terus dan dapat memperkuat hafalan. Dan sesuatu yang dapat memperbanyak dahak itu akan mengakibatkan lupa gitu ternyata. Kan menurut pengalaman saya ya, gimana sih, kan karena saya sering lupa ya, apa sih tips-tips menurut Ata cara menghafal selain yang tadi? Tips-tipsnya Uh, ada beberapa cara, kayak kita niatkan dulu, niat. karena dari niat itu ya bisa mempermudah, bisa aja cuma ingat aja tapi jadinya lupa kalau udah selesai. Kayak misalkan kita niatnya dulu nih, mau niat ngerjain tugas atau niat emang dari dalam diri untuk kita sendiri gitu ya kan. Kalau misalkan dari untuk nilai niatnya, pasti kan kita bakal cepet lupa kan, kayak oh yang penting gue udah yang penting aku udah setor nih gitu, udah setor hafalan, habis setor hafalan jadi lupa. Coba kalau misalkan niatnya dari dalam diri, kayak untuk kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari gitu contohnya, pasti kan akan terulang-ulang kembali, terulang lagi, dipakai lagi gitu, jadi sehingga mengakibatkan kayak memo kita selalu ingat gitu. Ya benar banget sih, karena dari niat itu sudah terlihat ya. Terus Ya, Kak?
Gimana tadi putus-putus? Iya, kamu tahu nggak penyebab lupa itu apa aja? Penyebab lupa itu saya pernah juga membaca dari buku Taklim Mu'alim, yaitu karena banyak maksiat, banyak dosa. Nah, ya, Uh, menurut Arta itu gimana, Tak? iya. Menurut aku yang tadi kamu bilang emang bener banget, banyak berbuat maksiat. Maksudnya maksiat itu bukan hanya tentang pergaulan persetubuhan aja, tapi kayak menyukai lawan jenis atau saling kontak fisik, kayak ibarat kata saling pandang-pandangan dalam waktu lama pada lawan jenis itu termasuk maksiat. Terus kayak memikirkan lawan jenis Oh, gitu. oh. Terus chattingan intens tiap hari gitu ya sama lawan jenis itu juga termasuk maksiat. Nah, dari situ menjadi fokusnya itu berkurang, makanya dapat menyebabkan lupa pada hafalan gitu. Terus juga kan misalkan tadi kayak disebutin sama Fatun tuh banyak sedih ya nggak sih, banyak Iya. sedih gitu. Iya, jadi biar nggak sedih-sedih tuh mendingan kayak misalkan kita perbanyak aktivitas fokus pada apa yang akan kita kerjakan gitu. Bisa dengan sholat biar nggak sedih-sedih sholat, terus baca Al-Quran gitu kan bisa juga. Iya, bener banget menurut Arta, kalau sering gelisah itu cepet lupa. Saya pernah pengalaman tuh, saya waktu itu ditunjuk untuk hafalan tentang suratan pendek ya juz 30 itu. Karena saya gelisah ya, gugup ya. Nah, tiba-tiba aduh gimana nih? Gimana ya? Terus saya maju, karena gugup hilang semuanya tuh hafalan saya. Ya walaupun hafal sedikit tapi masih terbata-bata. Itu karena gugup tadi itu ya, bener banget. Mungkin Ata punya Terus juga di pengalaman. buku Talim Talim ada juga. Oh, Kalau heeh. pengalaman yang kayak gitu sih ya pernah kayak gitu juga sama, nggak jauh beda lah, kayak fokus kita masih terbagi gitu dengan urusan dunia. Soalnya di Talim juga kan ada tulisan bahwa sangat cinta pada dunia akan membuat hari gelap, dan sangat mencintai akhirat akan membuat hati benar, dan pengaruhnya akan terlihat ketika sholat. Cinta dunia akan menghalangi berbuat baik. Cinta pada akhirat akan membawa pada perbuatan baik. Ya, bener banget. Kalau cinta itu jangan berlebihan sih ya. Sekedarnya saja ya, cinta dengan secukupnya. Karena kalau cinta banget Ya, takutnya putus asa. ya jadi fokusnya terbagi ya kayak gitu. Harusnya ada waktu buat menghafal, jadinya waktunya buat ngegalau. Ya. Yang tadinya suruh untuk menghafal tapi memikirkan dia. Imam Najmuddin, Heeh. ya, di buku Talim juga yang isinya tuh Syekhul Imam Najmuddin Umar Putra Muhammad An-Nasafi menuturkan dalam bentuk tentang budak waladnya tergubah beberapa bait syair. Ada pertama, salamku tidak syair. Salamku buat si dia yang membuatku terpesona karena lemah lembut, halus pipinya serta tajam penglihatannya. Lalu juga ada hatiku menjadi tertawa oleh kecantikannya. Aku gelisah dan bingung untuk melukiskannya. Lalu juga dia berkata, tinggalkanlah aku, maafkan aku, karena aku lebih cinta dan tergoda pada ilmu. Selama aku mencari keutamaan, ilmu dan takwa, aku tidak butuh nyanyian wanita dan aromanya. Nah, di sini kan berarti kan sosoknya itu sedang
sedang jatuh cinta ya sama seorang wanita, Iya, tapi dia lebih fokus mencari keutamaannya itu ilmu gitu. dari syair tersebut bagus banget ya. Ya, dia udah jarang ya cowok yang fokus dalam menuntut ilmu gitu. Iya jarang banget. Kayak cowok zaman sekarang tuh malahan ya pada biasanya ngajakin kan, istilahnya komitmen, gak pacaran. Terus juga ada beberapa sebab yang menyebabkan lupa tuh, kayak tentang makanan gitu. Ada makanan yang bikin lupa. Apa Yang itu? aku bilang yang yang mengakibatkan banyaknya dahak kita itu Oh, bisa membuat kita lupa ya. Makan barang yang basah, mm-mm. terus makan apel yang asam, gitu. Terus uh, dengan kita melihat melihat salib pun juga bisa ternyata. Oh, Terus membaca tulisan pada nisan, gitu. Terus membuang kutu yang masih hidup gitu. jadi kita harus berhati-hati Itu ya, ya, untuk ya. menjaga hafalan kita. Maka mendingan tuh kita mikirin akhirat, pasti mendorong kita memperbanyak amalan soleh yang ngasih, dengan cara kayak rajin sholat, terus rajin mencari kajian-kajian ilmu untuk bisa menghilangkan kegundahan kesedihannya patun kayak tadi gitu Iya, contohnya. bener banget. Turun Ibnu Hasan Nasibi bin Al Hasan Almariani, dalam satu qasidah beliau pernah membacakan satu qasidah yang bunyinya minta tolong. Beliau Oh, memanggil dirinya sendiri minta tolong oleh Munas Rabeni, wahai Nasar bin Hasan gitu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa terpelajar nih ya, sudah uh-uh. pasti kita banyak target hafalan. Nah, hafalan menjadi salah satu tuntutan bagi para pencari ilmu kan, karena dengan menghafal satu ilmu maka jalan untuk mengamalkannya menjadi lebih mudah. Nah, menurut kamu gimana sih cara mempermudah atau mempercepat hafalan? Kalau tips dari trik Fatun sendiri gimana? Kalau saya sendiri, kalau cepat hafalan ya, eh, itu hafalnya dengan suasana yang hening. Biasanya tuh pada waktu setelah sholat tahajud ya, itu manjur banget ya. Karena hati tenang, fokus, terus suasananya tenang. Jadi hafalan itu cepat masuk gitu. Itu sih tips dari saya sendiri gitu. Mungkin ada tips-tips lain dari Ya, Arta. enggak sih, benar yang diomongin Fatun. Kayak Rasulullah juga mengajarkan kita emang harusnya uh, harusnya waktu terbaik untuk menghafal itu emang setelah sepertiga malam terakhir kan, kayak dimana waktu kita habis selesai sholat tahajud gitu kan, biasanya belajar lebih, otaknya lebih enak gitu, lebih tenang, adem, inspirasi biasanya masuk di malam hari kan. Iya, Selain itu juga ada tips lagi tuh, yaitu apa itu? lebih baik jika menyedikitkan porsi makan kita gitu. Kayak bisa jadi kita berpuasa Oh, gitu. Karena dengan cara psikis, ide-ide brilian itu dapat muncul ketika seseorang tengah dalam keadaan lapar. Jadi kan kalau keadaan lapar itu kita harus berpikir untuk melakukan sesuatunya gimana gitu. benar banget sih menurut Arta. Saya juga setuju dengan tersebut. Karena kalau kita makan banyak gitu ya, secara berlebihan itu membuat otak itu sulit untuk berpikir ya. Bawaannya pengen tidur, ngantuk, terus males. Nah, ada lagi tips dari aku, kalau bisa, kalau misalkan kita lagi belajar, kalau bisa ya, kalau Anda juga, itu kita belajar sambil nyemilnya madu. Ya nggak sih, kayak yang tadi kamu bilang, madu itu bikin, Oh, madu. iya, madu itu pengingat, pengingat gitu, kayak cepat mudah menghafal gitu. Terus ada juga nih tuh, lanjut ya. Anggur juga itu adalah buah istimewa Iya, dalam lanjut. Islam yang bahkan diabadikan Allah dalam salah satu firman-Nya nih ya, mengatakan dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanamannya, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Gitu. Jadi udah ada di surat An-Nahl ayat 11 itu tentang makanan-makanan yang bisa mengingatkan penghafal, daya ingat penghafal cepat gitu. Iya bagus banget sih ya buah-buahannya itu. Zaitun, kurma, anggur. Banyak vitaminnya juga lagi. Yes, menghafal juga kan adalah proses mengulang sesuatu, baik dengan membaca, mendengar, atau menulis gitu ya, seperti kata-kata kayak ya sering kita denger aja di TV gitu, kayak iklan sering diulang-ulang gitu kan lama-lama kita hafal sendiri ya nggak sih? Iya benar. Apalagi saya dari dulu ya waktu kecil itu tentang iklan Indomie itu yang paling saya ingat. Dari Sabang sampai Jadi Merauke lapar ya. ya, Iya. Iya, siang-siang gini enaknya makan ya. Indomie seleraku. Iya. Fatin ada lagi yang mau ditambahin nggak? Artinya cukup ya. Oke, udah cukup ya. Berarti kan kesimpulannya itu penyebab lupa itu ya itu tadi ya, kayak banyak berbuat maksiat, salah membaca salah berniat ya kan. Terus banyak dosa, sering gelisah, disibukkan urusan dunia, salah salah makan ya nggak sih? Terus Iya. ya. Terus mau ditambahkan lagi oleh Fatun nggak? Ya, selain itu untuk cepat hafal ya, yang seperti kita sering membaca Al-Quran dengan tulisannya, atau hafalan yang dengan melihat tulisannya, terus konsumsi madu, ya, anggur kering. Ada juga kata-kata yang aku suka nih dari Talim Mutalim yang bilang terlalu mencintai dunia akan membuat hati gelap dan jika kita mencintai akhirat akan membuat hati dipenuhi cahaya. Cinta di dunia akan menghalangi berbuat baik. Cinta di akhirat akan membawa pada perbuatan baik. Nah, itu sekian dari aku ya Tun ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banget, saya jadi tanya-tanya terus sharing-sharing ya. Iya, makanya hari ini sharing-sharing kita bermakna banget atas ilmunya. Makasih juga Fatun. Tadi aku dapat info juga dari Fatun. Oke, buat teman-teman yang menonton video kita kali ini, terima kasih banyak. Yang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dadah.